Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Hanaf. Jajanan satu ini bahan-bahannya super ekonomis, bikinnya mudah, rasanya enak, manis, dan isiannya selalu jadi favorit. Kalau dijadikan sebagai ide jualan sudah pasti banyak yang cari. Percaya deh, bikin sedikit gak bakal cukup. Ingin tahu cara membuatnya seperti apa? Simak terus videonya ya. Pertama, di sini saya siapkan 12 buah pisang kepok kematangan yang sudah saya kupas sebelumnya ya. Kemudian kita haluskan dengan menggunakan alat penghalus kentang seperti pada video. Atau jika teman-teman tidak punya alat penghalus kentang seperti ini, bisa dihaluskan dengan menggunakan bantuan garpu. Setelah halus, kita beri seujung sendok teh garam dan juga seujung sendok teh vanili bubuk agar aromanya semakin wangi. Di sini untuk pisangnya tidak saya tambahkan gula pasir ya, karena ini sudah manis. Namun jika teman-teman suka manis, bisa ditambahkan untuk gula pasir. Kita aduk hingga tercampur merata. Kemudian panaskan pan dan lelehkan 1 sendok makan margarin. Setelah margarin leleh, kemudian kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Kita tumis terlebih dahulu hingga pisangnya benar-benar matang dan juga kadar airnya berkurang. Ini fungsinya agar nanti isian pisang ini tidak mudah basi. Kita tumis hingga kadar air berkurang dan juga kering seperti pada video. Kita gunakan api sedang saja ya, agar nantinya isian pisang ini tidak mudah gosong. Setelah isian pisang benar-benar kering, kemudian matikan api kompor dan kita sisihkan. Tuangkan dalam wadah bersih 150 gram tepung terigu serbaguna. Selanjutnya, tambahkan seujung sendok teh garam, seujung sendok teh vanili bubuk, dan juga 2 sendok teh gula pasir. Kemudian semua bahan ini kita aduk hingga tercampur merata dengan menggunakan whisker. Setelah tercampur merata, kemudian tambahkan 300 ml susu full cream. Sambil diaduk menggunakan whisker, kita tuangkan secara bertahap agar nantinya bisa dihasilkan konsistensi adonan yang pas. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung serta menemukan channel Dapur Hanaf, jangan lupa untuk selalu supportnya ya dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Hanaf. Terima kasih. Kita aduk menggunakan whisker hingga adonannya terlihat licin dan tidak ada tepung yang bergerindil. Jangan lupa kita tambahkan 1 sendok makan untuk minyak goreng. Aduk kembali menggunakan whisker hingga tercampur merata. Untuk adonannya di sini sudah saya masukkan ke dalam piping bag seperti pada video. Ini siap untuk kita cetak ya. Siapkan wajan teflon berukuran 20 cm untuk diameternya. Olesi dengan menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Selanjutnya kita semprotkan adonan kulitannya tadi yang sudah kita buat dengan cara seperti pada video. Tentunya kita gunakan api kecil saja agar nantinya adonan kulitannya ini tidak mudah gosong. Ini kita buat seperti saat kita membuat jaring laba-laba ataupun roti jala. Setelah bagian bawahnya terlihat matang, kemudian kita balik sebentar dan ini kita angkat. Lanjut kita cetak kembali untuk adonan kulitannya dengan cara yang sama, olesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak tipis-tipis. Lanjut kita semprotkan untuk adonan kulitannya seperti pada video. Untuk adonan kulitannya sudah kita buat tadi, kita letakkan di atas loyang bersih, kemudian isikan dengan menggunakan isian pisang sebanyak 1 sendok teh. Kita ratakan seperti ini ya. Agar jajanannya semakin enak, di sini saya beri taburan untuk misis coklat di atas isian pisang. Atau teman-teman juga bisa menggunakan taburan keju parut. Kemudian kita gulung seperti kita membuat dadar gulung pada umumnya. Rapikan bentuknya dan seperti ini ya untuk hasilnya.
Kita sisihkan di atas loyang bersih. Untuk jajanannya satu ini, aku beri nama roti jala isi pisang coklat. Untuk bentuknya sangat unik sekali, pastinya ini rasanya sangat enak, manis, dan juga ada rasa gurihnya. Bikinnya mudah, tentu dengan bahan-bahannya ekonomis, kita bisa bikin cemilan atau jajanan yang enak. Kita lanjutkan dengan cara yang sama, isikan sebanyak 1 sendok teh pisang di atas roti jala, kemudian taburi dengan menggunakan meses coklat. Selanjutnya kita gulung dan kita rapikan agar tampilannya semakin menarik. Selain varian coklat, teman-teman juga bisa memberi taburan keju parut ataupun bisa menggunakan keduanya. Oke, ini bisa kita lanjutkan dengan cara yang sama hingga semuanya selesai. Lanjut kita siapkan 8 buah wafer coklat, ini akan kita haluskan dengan menggunakan chopper. Wafer coklat ini akan saya gunakan sebagai lapisan luarnya atau sebagai bahan taburan kulitan dari roti jalanya. Nah, setelah halus kita sisihkan di atas piring bersih. Dan seperti ini ya untuk roti jala gulung isi pisang yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita ambil satu, kita baluri dengan menggunakan wafer coklat seperti ini. Pastikan ini untuk taburannya benar-benar merata agar bisa menambah rasa coklat yang enak di jajanan yang dihasilkan. Dan seperti ini untuk hasilnya, kemudian kita sisihkan dan kita ulangi dengan cara yang sama hingga semuanya selesai. Dan sebagai ide jualan bisa dikemas dengan menggunakan plastik OPP berukuran 7x7 cm. Tentunya jajanan yang satu ini bisa dijadikan sebagai ide jualan maupun ide isian snack box. Jika dijual cukup dititipkan di kantin sekolah ataupun bisa dijual dititipkan di lapak jualan pagi. Dan jangan lupa kita beri stiker thank you seperti pada video. Ini saya coba ambil satu untuk saya icipi. Ini bentuknya benar-benar unik sekali. Untuk isiannya benar-benar full dan ada taburan meses coklat di dalam isiannya. Ini rasanya sangat enak sekali, manis, coklat, dan juga ada rasa gurihnya. Tentunya teman-teman wajib bikin di rumah ya. Jika dijadikan sebagai ide jualan, bisa dijual dengan harga 1.500 atau menyesuaikan dengan harga bahan di daerah teman-teman masing-masing. Oke, sekian dulu untuk video resep ide jualan yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba and happy cooking.